Ibu-ibu dan bapak sekalian, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat Gus Nur. Sepertinya kita belum pernah bertemu dimanapun, di frekuensi apapun. Itu menunjukkan bahwa saya jauh sekali dari lingkungan Gus Nur ya. Sama Bunda Neno baru kenal bulan Juli ini ya. Sama Babe Haikal baru kenal juga tahun 2020 ini sepertinya Be ya. Jadi saya kira memang saya ingin memulai satu hal sebenarnya division of labor ya, pembagian tugas, pembagian peran. Masing-masing kita ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada seperti Bunda Neno yang mendalami parenting, ada Gus Nur yang punya legacy, tidak hanya ilmu pengetahuan tapi juga umat. jadi paling tidak kalau disenggol-senggol pemerintah ada umat yang membela. Kemudian ada juga Babe Haikal ya yang vokal di mana-mana ya. Nah, saya memang bergerak di bidang hukum tata negara, di bidang pemerintahan yang terkait itu. Tapi memang saya kira kita kan harus bergerak di dua level state dan level society. Jadi harus ada orang yang kemudian mengisi relung-relung pemerintahan tersebut ya, di society juga begitu. Tetapi pilihan saya hari ini adalah pilihan untuk menjauh dari pemerintahan. Walaupun kemarin pernah mendekat ya, pernah dekat ya. Jadi beda saya sama Mukhtar Ngabalin adalah saya menjauh, Ngabalin mendekat. Kira-kira begitu ya. Sama Ferdinand Hutahian juga begitu. Saya menjauh, Ferdinand Hutahian mendekat ya. Nah, itu adalah soal pilihan. Kenapa? Karena kalau saya dari sisi hukum tata negara dan politik, saya melihat masalah problem utama kita adalah soal leadership, kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini saya kira dua yang saya garis bawahi ketika ngomong-ngomong sama Salim Said soal kepemimpinan Jokowi. Pertama adalah soal wibawa, yang kedua adalah soal wawasan. Jadi kalau seorang pemimpin kurang wibawa, maka gesture kepemimpinan itu akan dia dapatkan dari orang lain. Jadi ada orang yang menawarkan jasa preman dalam tanda kutip, jasa preman politik ya kan. Maka preman-preman politik itulah yang kemudian membuat gesture kepemimpinan. Maka kemudian akhirnya kepemimpinan itu menjadi otoriter. Nah, seperti misalnya, dan orang itu mengambil banyak di seputar kekuasaan. Jadi sudah berkuasa, mengambil juga yang namanya state resources negara. Kekurangan wawasan itu juga akan sangat dipengaruhi oleh orang sekitarnya. Makanya kepemimpinan seperti itu adalah kepemimpinan yang bisa terombang-ambing. Ombaknya besar, tapi kemudian nakodanya itu gampang mengombang-ambingkan kapal karena tergantung pada konstelasi oligarki yang berada di seputar kekuasaan tersebut. Baik mereka yang mengisi gesture kekuasaan dengan kewibawaan dalam tanda kutip, misalnya ada peran militer di sana, masuk di sana, ditambahkan mereka yang punya finansial yang besar, mereka yang punya massa yang besar, kan semua direkrut oleh Presiden Jokowi saat ini ya. Termasuk juga teman Gus Nur kan direkrut juga di kekuasaan. Jadi organisasi yang besar itu juga untuk membackup kekuasaan ya. Atau juga orang-orang intelektual yang direkrut juga yang kemarinnya sangat kritis dengan kekuasaan direkrut juga. Nah, saya melihat fenomena bahwa sepertinya sudah invalid, sudah tidak punya kemampuan lagi dalam leadership seperti itu. Maka kemudian organisasi seperti kami itu muncul seperti kondisio sine qua non, kondisi yang tak terelakkan. Jadi kata Denny J.A. itu soal hukum besi politik saja. Kalau tidak kami akan muncul kelompok yang lain. Tapi saya pribadi terkait dengan tema ini memang lebih ingin memperjuangkan value, nilai. Jadi insya Allah di depan kawan-kawan yang baru ini semua, mudah-mudahan saya tidak tertarik dengan kekuasaan ya. Jadi yang diperjuangkan adalah value, nilai. Baik itu nilai yang sifatnya transcendental, vertikal, maupun nilai yang sifatnya humanistik ya, horizontal.
Jadi nilai-nilai itulah, karena dengan nilai-nilai itulah sesungguhnya kita bisa hidup jauh lebih baik misalnya ya. Kalau kita letakkan dalam kacamata demokrasi misalnya, yang kita yakini sebagai sistem yang kita anut sekarang, sebenarnya bukan demokrasi, tapi constitutional democracy. Jadi demokrasi konstitusional, demokrasi yang berdasarkan hukum ya, berdasarkan konstitusi. Maka sesungguhnya kita harus punya suatu fase dalam hidup kita di mana kita bisa ngomong dengan perasaan yang tidak pernah takut, dengan sebebas-bebasnya karena kita memperjuangkan nilai. Jadi memperjuangkan nilai itu kan tidak harus memaki, tidak perlu menghina orang, tapi bicara realitas yang sesungguhnya. Kalau saya katakan the presidency tidak mampu sekarang, ya, kemudian sangat terkait dengan oligarki kekuasaan, kemudian tidak punya gesture kekuasaan yang besar sehingga membutuhkan orang lain, maka itu adalah sebuah sikap politik, sikap demokratis yang harusnya dalam negara yang menghargai hak asasi manusia, yang menghargai kebebasan berpikir, berpendapat, itu nggak apa-apa. Tapi hari ini tidak demikian. Hari ini sepertinya orang-orang kritis yang berada di luar pemerintahan itu sedang diincar agar terpleset. Begitu terpleset, maka nasibnya seperti Gus Nur kayaknya. Saya karena tidak terlalu sering dengan Gus Nur, saya baru googling tadi. Rupanya ada masalah juga dengan NU Gus ya. Kena juga 1,5 tahun gitu ya. Tapi saya harus mengajar formula juga bahwa kita harus menghindari hal-hal seperti itu barangkali ya. Artinya ketika kita negara seperti ini, statement kita adalah harusnya statement konstitusional, maksud kita tersampaikan, tapi mungkin secara hukum kita aman. Nah, saya balik lagi karena itu menurut saya kalau dikaitkan dengan apa yang paling besar yang perlu kita takutkan saat ini, semuanya harus kita takutkan, tapi saya lihat materialisme ya. Materialisme itu menurut saya sudah merasuk di mana-mana. Orang mengukur kesuksesan, keberhasilan dari materialisme semua. Materialisme itu ada 2, harta dan jabatan. Jadi karena itu tidak heran kemudian orang melakukan segala cara untuk mengejar jabatan, mengejar kedudukan, karena itulah sepertinya penghargaan masyarakat yang makin materialistik ini. Karena itu orang mau membeli. Jadi mencari uang dengan uang itu biasa. Jadi dengan jabatan berharap kemudian akan memperoleh keuntungan material yang luar biasa, tapi membelinya juga dengan uang. Lalu kemudian bapak-bapak kita, senior-senior kita, bahkan lingkungan kita biasa mengukur keberhasilan itu dengan uang, dengan jabatan. Jadi kalau kita pulang kampung, orang akan tanya kerja di mana, uang pulangnya pakai apa dan lain sebagainya. Tanpa kemudian ada penghargaan ya terhadap misalnya pencapaian orang-orang tertentu. Yang dalam perspektif Bunda Neno tadi berjuang. Jadi kata berjuang itu tidak disukai lagi karena yang diinginkan adalah hasil. Bila perlu tidak perlu berjuang tapi hasilnya besar, ya kan? Namanya beruang, Bang. Beruang, bukan berjuang. Beruang. J-nya dihilangin. Makanya, karena J-nya dihilangin jadi beruang. Maka kemudian orang akan mencantol di pusat-pusat kekuasaan, ya walaupun dia tidak berkuasa tapi dia mencantol di pusat kekuasaan agar kemudian dia bisa memetik keuntungan finansial yang luar biasa. Nah, orang-orang seperti ini yang kemudian berat bagi kita ketika dia kemudian juga memiliki basis intelektual yang besar juga, yang tinggi. Mampu membangun sebuah argumentasi yang tampaknya rasional, tapi sesungguhnya lebih melindungi kebejatan, lebih melindungi otoritarianisme, lebih melindungi materialisme dan lain sebagainya. Hari ini begitu. Jadi kalau kita pakai Julian Benda lagi pengkhianatan kaum intelektual, maka ya hari ini memang banyak intelektual yang berkhianat, yang dulunya sangat kritis, tapi kemudian ketika kue kekuasaan diberikan sedikit saja kepada mereka, mereka kemudian tidak hanya mereka itu berbelok arah, ada yang 2, mereka tetap kritis, mereka berbelok arah dan mereka diam, atau mereka yang kemudian bahkan menjadi protektor dari rezim. Mereka yang kemudian menggerakkan buzzer, menggerakkan influencer untuk menyerang balik orang-orang yang kemudian berusaha menjaga kekuasaan.
kan sebenarnya apa yang dilakukan orang-orang seperti saya misalnya, sebenarnya ingin menjaga kekuasaan, partisipasi warga negara. Bukan karena ingin berkuasa, bukan karena ingin mendapatkan jabatan. Insya Allah enggak ya, gitu. Apalagi sudah bergaul dengan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ya. Baru kenal Bunda Neno, jadi tidak tertarik dengan kekuasaan. jadi yang diperjuangkan adalah value, nilai. Karena itu saya mengatakan kalau kita berjuang value atau nilai, kita tidak akan pernah merasa putus asa, tidak pernah merasa sedih. Karena itu kan unfinished project. Nilai itu selalu diperjuangkan dan selalu harus dijaga. Tapi kalau kita berjuang orang, maka orang tersebut bisa jadi, bisa enggak. Kalau jadi kita menagih agar kita terangkut dalam kekuasaan, tidak jadi kita kecewa. Maka banyak sekali anak-anak muda sekarang yang selalu berpikir, siapa mendorong siapa. Misalnya ketika kita bicara 2024, wah kita sudah harus siap-siap menyiapkan orang-orang tertentu untuk dipersiapkan sebagai calon presiden ke depan. Karena demokrasinya masih kriminal, yuk kita cari duit ramai-ramai, baik dengan cara halal dan halal. Lalu apa bedanya kita dengan orang lain kalau begitu? Karena kita juga rupanya mencari kepemimpinan, mencari politik dengan jalan yang sama. Yaitu dengan jalan kemudian fundraising yang gila-gilaan, karena untuk merebut kepemimpinan itu butuh triliunan. Saya mengatakan misalnya para konglomerat butuh 6 triliun untuk menguasai partai-partai istana misalnya. Kalau dia menguasai partai istana, maka dia bisa dapat presiden, wakil presiden, kapolri, panglima TNI, dan lain sebagainya, para menteri. Nah, ini kan luar biasa. Tetapi perjuangan kita ke depan jangan didasarkan pada itu. Yang ingin saya katakan adalah value, nilai. Maka kemudian kemarin saya dan Bang Rizal Ramli mengajukan judicial review kembali mengenai penghapusan presidential threshold agar PT itu dijadikan 0%. Kenapa begitu? Ya agar kemudian pemimpin atau calon pemimpin terbaik bisa berkompetisi. Kalau presidential threshold dipertahankan, maka hanya oligarki politik yang bisa memimpin Indonesia. Hanya cukong-cukong besar yang mampu membiayai dan membeli partai politik yang kemudian akan berpengaruh. Tetapi kalau presidensial threshold itu 0, saya berharap ada 1-2 partai baru yang idealis, yang kemudian bisa mengajukan calon terbaik, dan calon terbaik itu mari kita dukung ramai-ramai, sambil kita berjuang di area lainnya. Bagaimana misalnya kita membuat pemilu kita tidak curang, tidak ada lagi misalnya vote buying, ya, tidak ada lagi money politics yang sangat brutal di semua level dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi terakhir, perjuangan kita memang perjuangan yang panjang, perjuangan yang di segala lapangan, ya. Saya kira tidak hanya di lapangan yang seperti dilakoni oleh Bunda Neno, lapangan yang dilakoni oleh Babe Haikal, lapangan oleh Gus Nur, tapi lapangan yang banyak, termasuk juga mungkin yang dilakoni oleh lapangan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, teman-teman semua, termasuk lapangan yang saya lakoni. Mudah-mudahan itu semua bermuara pada pembentukan sistem dan kemudian terwujudnya nilai-nilai yang kita inginkan, baik secara transendental, vertikal, maupun horizontal humanistik. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.